Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu diperintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku diperintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu aku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika melakukan apa yang perintahkan kepadamu. Aku tidak kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik umat Allah yang dicintai Tuhan. Pada hari ini kita berkumpul di sini merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang ke-6 dan HUT Probita yang ke-83 tahun. Dari perayaan kita hari Minggu ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat, untuk memaknai peziarahan kita. Kita dimampukan memasuki usia program tahun ini pertama-tama karena berkat Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, maka kita dimampukan untuk memasuki usia paroki yang ke-83 tahun. Di dalam perjalanan panjang itu, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat
aktivitas harian kita, bahwa kita berziarah, kita hidup, dan dalam kehidupan itu kita bertemu dengan pribadi-pribadi yang lain dalam peziarahan ini. Pada perayaan hari ini kita tanggapi dengan semangat sehingga umat penuh dalam gereja ini. Di dalam keziarahan kita sebagai putra-putri Allah, kita dimampukan untuk bertemu dengan pribadi-pribadi yang lain. Dalam pengalaman hidup harian kita sering mendengar pengakuan yang berbunyi seperti ini. Saya mempunyai banyak teman. Saya mempunyai banyak kawan. Dan dalam ungkapan teman saya di zaman yang modern ini, dia mengatakan dia punya banyak bestie. Kalau kita melihat lebih jauh, lebih dalam, walau kita punya banyak teman, punya banyak kawan, punya banyak bestie, tetapi itu tidak tentu menjadi sahabat kita. Bahasa Indonesia menggambarkan itu dengan kaya, dengan berbagai macam ucapan dan ungkapan. Bahasa Inggris hanya satu, yaitu friend, kawan. Di dalam bahasa Indonesia dibedakan antara teman, kawan, bestie dengan sahabat. Kita bisa bilang itu teman kantor, itu kawan sekolah saya, tetapi jarang kita bilang itu sahabat kantor saya, itu sahabat sekolah saya, itu bestie pingpong saya. Tidak ada itu. Kita punya kawan paduan suara, teman main gaple, tetapi ketika kita memakai kata sahabat, itu menunjuk pada relasi persahabatan yang sangat mendalam. Di dalam persahabatan itu ada keakraban, ada rasa saling percaya dan saling memiliki. Sahabat adalah orang yang kita percaya. Rahasia pun rela kita bagi kepadanya karena kita tahu dia sungguh-sungguh memahami kita dan akan mau mengerti kita walaupun kita berbeda pilihan. Pendekatan terhadap seorang yang dikelompokkan sebagai sahabat, kita berani menjadi diri sendiri, tampil apa adanya tanpa olesan, mengupayakan penciptaan kesan tertentu. Kita berani tampil apa adanya di hadapan orang
Amsal bab 17 ayat 17 dikatakan begini. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat itu adalah orang yang mengasihi kita di saat kita berhasil maupun gagal, saat kita beruntung maupun rugi. Seorang sahabat menerima kita apa adanya, mendukung kita tanpa pamrih, bahkan bersedia berkorban untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik umat beriman yang dicintai Tuhan, kita sebagai orang beriman kepada Kristus pada hari ini dihimbau oleh Tuhan Yesus Kristus supaya dalam praktek hidup harian kita perhatikan beberapa keutamaan, yaitu kita diminta untuk saling mencintai dan saling mengasihi. Untuk himbauan ini, orang mengatakan mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus meminta kita untuk saling mengasihi, karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Bahkan Dia kita sebagai sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita, mendidik kita, mengajak kita supaya kita saling mengasihi dalam KBG kita dan juga dalam prodi ini. Kita diminta untuk menjalankan semua perintahnya. Dengan demikian kita diarahkan untuk tinggal dalam Dia, dan kita dimampukan untuk mengasihi pribadi lain dalam hidup dan pencerahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik umat beriman yang dicintai Tuhan, kali ini dalam terang firman Tuhan, Tuhan Yesus memberi kita didikan, ajaran yang sungguh sangat indah. Dia, Yesus dan Tuhan kita, menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa yang bertahta di surga sangat mengasihi Dia. Ia juga mengatakan bahwa Dia mengasihi kita. Karenanya Ia mengingatkan kita supaya kita tinggal dalam kasih-Nya, dan demikian Dia tinggal dalam kita. Beginilah firman Tuhan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Apabila kamu taati firman-Ku, maka kita akan tinggal dalam kasih Allah. Hal demikian
dinyatakan kepada kita supaya kita belajar kepada Dia, Yesus, Tuhan dan Guru kita, bahwa seperti Dia yang menuruti kehendak Bapanya di surga, maka Dia tinggal dalam kasih Bapa untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik umat beriman yang dicintai Tuhan, dalam firman Tuhan pada bagian Yohanes bab 15 ayat 11 dikatakan seperti ini, semuanya itu kusampaikan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Melalui firman-Nya itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa semua itu dikatakan kepada kita dan semua orang percaya agar karya Tuhan itu nyata kita berjalan untuk menikmati rahmat dan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita melihat suatu kenyataan yang ada dalam dunia kita saat ini, bahwa tidak ada seorang pun yang rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain, sekalipun dia adalah sahabat besti terdekatnya. Tetapi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Aku berkesalah kasih yang mendalam, kasih yang mengajak kita sebagai murid-muridnya untuk mencontohi Sang Guru. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus dalam perayaan Budi Perak tahun ini diminta untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling bekerjasama di KBG dan juga di Paroki. Maka dengan demikian kita dimampukan untuk berziarah dan kelak menikmati rahmat dan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin.